Apalagi besok 60 orang, ada banyak tuh, dua bis berangkatan, itu semua anggaplah mereka semua saudara kita satu saudara, semua saling bantu, saling tegur, saling sapa, semuanya enak. Jangan merasa bangga dengan pangkat dan jabatan, nggak ada apa-apanya. Yang kaya, yang miskin, yang hartawan, yang orang biasa, semuanya sama di hadapan Allah. Apa tujuan kita? Satu, niat mau melaksanakan ibadah. Lagi yang namanya pimpinan travel pasti udah banyak, ada aja godaan, halangan, cobaan, ujian, kita nggak tahu. Ada yang sampai di sana nggak mau keluar, di kamar aja. Ada. Nek, Ki, ayo kita ke Masjidil Haram. Enggak males banget. Nek, kita city tour ke kota Mekah. Ki, enggak males banget. Akhirnya anaknya laporan, Ustaz tolong kenapa mak bapak saya kagak mau keluar dari jalan, kagak mau makan, dianterin mulu, turun kagak mau. Saya bilang begitu, itu bagaimana Pak Ustaz? Akhirnya apa? Saya rayu, sabar. Ada yang baru nyampe Jeddah nangis, nenek-nenek sama aki berdua, anterin gua pulang, pulang kemana? Pulang ke Bojong, pulang ke laki-laki nangis minta pulang. Laki emang dari sini ke Bekasi lah, Bojong minta dari ke Bojong, biarin gua naik ojek aja, Kalau yang model begitu kok kita bagaimana? Ayo, itu dilatih kesabaran kita sebagai motor. Minta baru nyampe Jeddah minta pulang ke Bojong, mana naik ojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bahir Official. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib, para guru, para asatidzah, terkhusus para guru-guru yang hadir. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami Habiban al-Mahbub Al-Habib Umar Al-Kaf. Kita doakan beliau sehat wal-afiyah, Allah kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu beliau manfaat buat kita semua. Amin. Amin apa Pok? Amin pakai disuruh. Yang mulia guru kami Al-Mukarram akhina Ustaz Ki Haji Ahmad Fitrah yang baru saja menyampaikan sambutan sekaligus mau'izah hasanahnya. Saya yakin apa yang beliau sampaikan singkat, padat, jelas, bermanfaat. Guru kami Ustaz Haji Misin Hermawan Al-Mukarram Ustaz Haji Samud Nairuddin Samad, tulisannya begini, Somad Khairuddin, gitu aja deh yang enak. Guru kami Ustaz Haji Ansori Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Syukron, Ustaz Haji Daud, Ustaz Haji Anan, Ustaz Haji Abdurrahman, dan
hadir tengah-tengah kita Bapak dan Ramil 05 Bantar Gebang Mustika Jaya, abang saya Bang Mayor Infanteri Haji Suranto, orangnya yang pakai hijau-hijau, doain beliau sehat, panjang umur, berkah. Ketua RW 09, Ketua RT 02, dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut, para tokoh, mohon maaf segini doang memang dicatetinnya, namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Mardani dalam kurung Bos Mai, ini ada dalam kurungnya tulisannya tuh, beserta bini dan anak-anak keluarganya, para bapak ibu hadirin hadirat, teman-teman dari Jawara juga ada, dari teman-teman pejabat pengacara Jawara dan Bela Umat, teman-teman dari tim Hadro, dan tidak lupa pula yang memberikan suasana yang rada enak ngomongnya, Bang Soundman, luar biasa soundnya, mudah-mudahan laku terus bulan Maulid, jangan mau pulang-pulang tuang sound. Doain semua para ibu bapak yang hadir jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan tasyakuran, garis doyong, doa bersama dan santunan yatim dan duafa walimatus safar BPK titik Mardani dalam kurung Bos Mai beserta Dewan Guru berangkat titik 2 25 September 2023 sampai 8 Oktober 2023. Semoga diberi kemudahan di tanah suci dan kembali menjadi haji mabrur, umroh kali ya, umroh yang mabrur, yang mabruroh. Doa bersama Kamis malam Jumat, 14 September 2023, jam titik 2 20.00 WIB garis doyong pada Isya. Tuh baca diri dah. Kita lagi anu kali, lagi bacain. Dan semuanya yang hadir mudah-mudahan kita semua pada berangkat umroh dan haji ya Rabbal. Hari ini kita diundang Bapak Mardani dalam rangka beliau mau menuju ke tanah suci. Bu, bocah diam dong, ini rombongan bodreksin diam. Ada 3 panggilan yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama, panggilan tanah air, artinya kita cinta terhadap negeri kita, bangsa Indonesia. Ini merupakan panggilan tanah air. Siapapun yang merusak NKRI, yang ingin menghancurkan, yang ingin makar untuk negeri kita, kita akan lawan. Bener Bu? Karena kita cinta terhadap negeri kita Indonesia. Negara kita negara yang besar dan kaya, besar dan kaya, kaya dan besar, besar dan kaya, kaya dan 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Nambah 2 lagi jadi banyak. Negara besar dan kaya, negara kita paling kaya. Makanya banyak yang ingin ngambil nyaplok negara kita. Kenapa? Negara kaya, lautnya aja paling kaya. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Saking banyaknya pasir laut kita. Ikan kita banyakan lagi di laut. Itu yang namanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut Indonesia. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik. Kapal turun ke laut, dia sedot tuh ikan, tuh keluar langsung di kaleng jadi sarden. Itu namanya kapal pabrik kok. Hebat dia mah. Lah kita ginari masih neger aja, kalah. Ikan kita paling banyak di laut kita karena negara kaya. Ada teman saya bocah Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak,
saya ngambil ikan sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita kaya. Sumber daya alamnya apalagi bang, ada emas, nikel, uranium, ada tembaga, atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bumi. Kaya. Makanya jelas Undang-Undang Dasar 1945 nitip kepada kita. Apa yang dititip buat negara? Seluruh kekayaan alam negara kita itu dikelola dan dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya buat kepentingan masyarakat dan rakyat. Itu amanat undang-undang. Ngapa sekarang pada dicolongin, koruptor makin banyak, kan sial diangkalan. Bener bang? Wow, negara kita paling hebat. Tongkat ditanam di negara Indonesia jadi singkong. Coba-coba di Arab nanam singkong jadi tongkat, kering, tandus. Apalagi baru kemarin saya pulang, itu Senin kemarin baru pulang Bu, umroh. Itu Mekah agak lumayan panasnya, nggak terlalu panas, 36-39. Tapi kalau sudah ke Madinah besok yang Bang Dani ada agak-agak panas, 44-43. Panas Madinah. Itu saya bawa rokok, lupa bawa korek. Saya comot aja itu rokok, saya colek di batu. Saya kirain patah kok, kirain nyala. Panas. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Maka ini tahun-tahun politik. Jangan sampai kita mau diadu domba. Pesta demokrasi kita pengen laksanain dengan damai, aman, tentram. Bener Bu? Beda pilihan boleh, biarin orang beda. Emang kita lahir dari perbedaan, jangan ribut. Bener bang? Lu milih siapa besok caleg pok? Gue si dia no. Ya, lu gue mah enggak, gue mah yang ono. Yaudah empok lewat sono, saya lewat sini, ntar kita ketemu di sono. Kan cakep pok. Jangan sampai kita diadu domba tiba gara-gara beda pilihan. Bener? Kita rakyat harus cerdas, jangan dikit-dikit di atas namain mulu. Demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, padahal kenal kagak sama rakyat. Bener kok. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Coba dah 17 Agustus tuh naik Panjat Pinang, yang paling capek yang di bawah itu, palanya diiles-iles, lehernya bermintir mintir kemari. Tapi yang diinjak hatinya di bawah kan ngomong, biarin, nggak ngapa-ngapa gua lu injek, yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, kan hadiah banyak, bawa turun dong, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek. Enak banget kita kok, habis panci-pancinya juga ratus semua. Bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan, najong bener amit-amit. Ayo kita rakyat dewasa, beda pilihan udah biasa. Ayo kita jalanin dengan damai, tenang, dan tentram. Alhamdulillah. Cinta tanah air, panggilan tanah air Bu. Yang kedua ada panggilan tanah suci. Mana ini hari salah satunya Bang Mardani beserta keluarga panggilan tanah suci. Kenapa? Haji dan umroh itu maunya Allah. Kita yang belum berangkat haji jangan kecil hati, belum berangkat umroh kok, jangan pakai pesimis. Ya tadi gue mau boro-boro berangkat umroh, bocah aja sekolah bayaran nunggak mulu. Jangan ngomong begitu. Kenapa? Karena panggilan Allah haji umroh bukan semata-mata karena duit. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, jalan-jalan ke luar negeri, nyampe ke Amerika, ke Jepang, ke Cina, keliling dunia, tapi ke Mekah dan Madinah enggak dia sabar. Kenapa? Karena enggak ada panggilan. Bener kok? Tapi berapa banyak orang yang kita lihat nggak punya duit, rumahnya biasa, sederhana kehidupannya, tapi Allah panggil melalui apa? Jalannya ada, banyak jalan menuju Baitullah. Bu, saya punya saudara, nenek-nenek tuh ngajinya getol banget. Setiap pengajiannya datang, pengajian pas mau berangkat ngaji kok diserempet mobil jatuh di jalanan, tabrak, dibawa ke rumah sakit. Tuh yang nabrak ngomong, maafin Bu, jangan Bu, jangan ya Bu, jangan lapor ke polisi, biar urusan rumah sakit saya yang bayar semua Bu, biarnya. Pokoknya Ibu jangan laporin, emang saya bawa mobil meleng, lamun, pokoknya tenang aja Bu Haji, pokoknya Bu Haji saya yang rawat semua, saya bayar semua biaya rumah sakit. Itu nenek-nenek yang ditabrak, jangan manggil gua Haji apa, kurang belum haji.
Allah bukain, ternyata bang hati orang yang nabrak. Masya Allah. Nenek belum berangkat haji, mari KTP. Datang ke rumahnya, akhirnya diberangkatin haji. Makanya empok yang belum berangkat umroh berangkat haji tuh jalan raya kan. Bener kok, empok lewat aja udah jangan tengok kok, ntar juga lah gepeng. Ya Allah, kenapa? Ada jalan menuju ke Baitul. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Hari ini Bang Mardhani beserta para guru-guru beliau berangkatin. Kenapa? Wasilahnya bersama Bos Mai, wasilahnya melalui Bos Mai. Kenapa? Allah yang manggil. Kalau sudah dipanggil sama Allah, insya Allah orang yang berangkat haji dan umroh Allah permudah. Kenapa? Karena semuanya calon tamunya Allah. Kalau sudah datang bertamu ke rumahnya Allah, aman. Yang namanya bertamu kudu punya adab. Bener po? Kalau bertamu mah yang bener, bertamu yang bener adab lagu. Gitu. Kopi mana kopi? Doang. Ini air doang nih, tisu. Itu umpama contoh. Tuh bertamu nggak sopan begitu tuh. Tuh bertamu nggak sopan tuh begitu. Nggak sopan tuh. Assalamualaikum. Ji, luar ji. Ngopi ji, kopi. Doang. Tisu doang di air nih. Janda bang, janda udah jangan dipikirin. Usahain. Jadi bertamu ada adabnya. Maka hari ini adabnya apa? Salah satunya beliau Bang Mardhani beserta keluarga dan guru-guru hari ini ngumpulin kita semua, ngundang. Ngapain? Karena beliau punya dosa, punya salah, yang kecil yang besar, sengaja nggak sengaja, pasti punya salah. Hari ini ngumpulin, beliau mau minta maaf. Dengan cara apa? Berwalimatus safar, doain, bermusafahah. Karena beliau itu manusia biasa. Siapapun orangnya yang mau datang bertamu ke rumah Allah, pertama harus dengan adab dan sopan santun, dengan cara yang baik. Dengan apa? Besok nih Bang Mardhani sebelum berangkat kan sholat sunnah hajat, sholat sunnah safar, sholat sunnah taubat, minta ampun. Bang Mardhani sama bini mama berangkat ya nih, mau bini minta maaf. Bang Mardhani, neng maafin ya, maafin abang usaha ngumpetin duit kalau bilang-bilang. Umpama nih, umpama Bang Mardhani, umpama bini juga boleh ya bang, aduh lahir batin bang, tidur sering mantatin abang. Saling memaafkan anak dengan orang tua dan anak, dan kita semua yang hadir di sini. Ntar beliau musafahah, bersalaman, bukan tangan doang yang salaman, hati saling bersalaman. Adab dipakai dengan cara seperti itu, insya Allah rontok dosa-dosa kesalahan. Amin. Setelah itu apa? Sebelum berangkat pun besok Bang Mardhani dikumpulin di depan sini nih. Sebelum berangkat nih duduk, ada guru yang lepas dengan bacaan sholawat dustur, dengan doa perjalanan. Ya Allah, diazanin Bang Mardhani, diazanin. Semua kok diingetin. Ternyata orang berangkat umroh, berangkat haji itu mirip seperti orang mau mati. Mirip. Besok Bang Mardhani sekeluarga kumpul mau berangkat, diantar sama orang mati mau gak dianterin. Nganterin anak cucu mantu, nganterin ke kuburan, naik kendaraan lah sama, naik kendaraan besok Bang Bos Mai ini kendaraannya nganter semua. Kita juga mati dianterin, ada kendaraannya, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati kok. RT mati teh, RW mati weh, Ustadz mati taat. Itu kendaraan angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya satu, digotong bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana bang? Kok pulang? Iya, kontrak udah habis. Sama besok dianterin,
Bang Mardhani beserta keluarga dianterin, anak cucu mantu keluarga semua tetangga nganter ke bandara. Sampai di bandara lah kita tinggal, udah mau ikut ke sono lo bayar, nggak punya duit. Sama orang juga nganterin ke kuburan lah, nggak mungkin ngikut ke dalam, udah nyampe kuburan doang. Yang nganter 3, ahluhu wa maluhu wa amalu, keluarga harta amal, nganter. Sayang yang 2 balik pulang, kagak mau nemenin keluarga. Siapa yang mau nemenin dalam kubur? Bini yang kata sayang buat kita, bang deh kagak dah. Waktu pacaran berjanji di pohon bambu, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Bullshit. Laki apalagi po kita mati sedih 7 hari paling. Bener po? Nggak mau nemenin anak saya, banyak Ustaz kali nemenin dalam kubur, kagak. Anak lagi dapat 40 hari juga. Nah kemarin baba jatuh rosin ini girik, Roman digerobogin ini girik sama sertifikat. Ya tarik sertifikat babanya, kagak taunya udah banyak 4 biji sertifikat dikumpulin sama babanya, sertifikat vaksin. Anak nggak nemenin. Temen Ustaz, temen saya banyak nih, pasti nih temen saya ngikut nih ke dalam kubur. Saya punya temen CS kental, kemana aja berduaan mulu. Saya punya rokok sebatang, ngarang potes sebelah sama dia. Pokoknya saya ke dia kayak kentut metai dah. Temen biar kata CS banget, pas kita mati dikuburin kok. Bu Allah bang, kuburan kita diinjak sama dia, tanahnya biar padat, dia jangan balik-balik tuh. Temen nggak mau. Harta yang kita bawa, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangan harta yang mahal, tiker pulang kuburin ketinggalan, diambil, ambil tiker. Sampai tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker yang ngikut ke dalam amal kita? Bener bu? Bener bu? Masuk ke dalam kubur diazanin. Besok Bang Mardhani mau keluarga yang berangkat umroh diazanin sama, azanin. Mukanya dihadapin ke arah kiblat tuh, kayak kalau jenazah mayat tuh yang nggak di lubang landak tuh, diciumin tanah sebelum ditutup sama papan kan diadanin, komatin, baru tutup pakai papan. Cuman papannya jangan dinomorin 1, 2, 3 sampai 10. Nutup warung. Udah nggak zaman, ada rolling door. Diantar, dilepas sama keluarga. Apa yang ditinggalkan Bang Mardhani? Harta ditinggalin, rumah yang cakep ditinggalin, ya enggak? Semuanya kekayaan ditinggalin, nggak ada yang dibawa cuma bekal. Apa yang bekal bikin cukup di sono? Bekal yang terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Bekal yang terbaik ketakwaan kepada Allah, niat yang lurus, pengen ibadah semata-mata karena Allah. Semuanya calon tamunya Allah luar biasa. Dari bandara udah disambut sama rombongan tim travel handlingnya. Mari ibu bapak, kopernya saya bawa. Diatur sama handling semuanya. Ibu duduk dengan tenang, semuanya rapi. Ayo sebentar lagi kita akan boarding pass, masuk ke dalam pesawat. Udah siap-siap kita bang, di pesawat aja nih orang berangkat umroh, berangkat haji, di pesawat aja nih pohon, di pesawat, tahu, di pesawat, di kapal, wah nyampe tuh. Pas batang kita lagi begini ya. Ya Allah, larutan cap kaki 3, banyak amat bro. Membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Nah, semua. Ketika antri kita boarding pesawat, diliatin tuh tiketnya, masya Allah, ibu disambut sama bidadari. Silakan ibu masuk, silakan pak, nomor berapa seatnya? Oh bapak lewat sini, ke kanan lurus masuk. Ya Allah bang, kita disambut sama perempuan bidadari dunia, pramugari. Allah, duduk. Oh iya terima kasih, udah jalan pesawat ditawarin kita, bapak mau kopi apa mau susu? Saya pura-pura kolokan waktu itu ditanya, bapak mau kopi apa mau susu? Empi aja. Niat bening banget sampai empi aja, empi sampai kolokan.
Saya mah pura-pura ngikat safety belt itu saya kagak bisa. Oh ini pesawat mau berangkat tolong disabuk ya. Ya saya nggak bisa, bagaimana nih? Saya copotin lagi, ini copot lagi neng, copot lagi. Saya kalah-kalahin. Apa nih bang? Kopi. Insya Allah kasih ngebel banget. Masih ada apinya nih. Bu, disambut berangkat perjalanan Suta, Bandara Suta Jakarta langsung menuju. Tadi guru kita pimpinan travel bilang besok Bang Mardani dari Bandara Suta langsung ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jakarta Jeddah perjalanan kurang lebih 9 jam, di pesawat 9 jam. Makanya diarahin dulu tuh. Biasanya kalau jamaah yang nenek-nenek makyaki sering po kita briefing dah. Begini po, nek, wah, nih kalau masuk pesawat udah duduk. Ntar kalau udah jalan di atas, udah boleh lampunya nyala tuh boleh buka sabuk. Kalau mau kencing silakan. Bu, kalau nenek kagak paham po. Saya pernah bawa jamaah nenek 4 orang. Kan dulu bilangin kalau mau kencing buka itu WC-nya, pintunya kunci dari dalam, ceklek. Kan kelihatan dari luar warnanya merah, berarti ada orang di dalam. Dia buka, dia kagak kunci. Lepas orang Arab masuk mau kencing, woi apa lu masuk kemari juga atau gitu. Makanya kudu di briefing perlu manasik begitu diajarin. Kenapa? Karena emang banyak, apalagi baru pertama kali umroh. Berangkat menuju niat yang lurus, set sampai di Jeddah. Biasanya kalau ke Jeddah dulu langsung bikin umroh. Fatwa Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, ketika kita sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu boleh mengambil mikot, niat untuk melaksanakan umroh pakai ihram. Buat laki-laki semuanya, perempuan juga pakai ketutup lapaknya, jangan penting muka. Di situ niat kita, nawaitu umrata wa ahramtu biha. Masya Allah po, niatin pertama buat kita. Kalau sudah niat sholat sunnah 2 rakaat, kalau sudah niat di situ ngambil mikot, berlakulah larangan yang namanya pakai ihram. Apa larangan pakai ihram berlaku buat orang yang sudah niat, yang pakai ihram? Nawas, ini hati-hati, terutama laki-laki. Saya sering menangguin karena kalau laki-laki pakai ihram semuanya nggak boleh ada daleman, jangan pakai sempak. Bener ini po, ini aturan fikihnya begitu. Sebab banyak yang agak paham, dia pakai ihram aja udah, agak taunya sempaknya masih ada. Itu sering saya ngumpulin di bus nih, sebelum niat, ayo bagaimana nih, masih ada yang pakai sempak? Wah, ada Ustaz, masih banyak ini. Wah, itu kok saya ngumpulin berapa kantong plastik, masih agak paham juga. Buka, nggak boleh. Larangan di situ, nggak boleh ngatain orang, ngomongin orang kagak boleh, berkata jidal nggak boleh, berkata fasik kagak boleh, matiin binatang nggak boleh. Apa perbanyak? Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kalau orang Arab tuh pada talbiyahnya semangat ibadahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pindah ke Indonesia lain versinya, labbaik Allahumma labbaik. Ketika sudah masuk, dibimbing oleh Muthaib, masuk ke Masjidil Haram. Ibu, siapapun dia abang, pertama kali orang yang melihat Baitullah, melihat Ka'bah, pasti mengucurkan air mata, nangis. Ya Allah ya Rob, apa yang diucapkan dalam hati? Bersyukur kepada Allah. Ya Rob, saya datang dari kampung mana nih, kampung Kelapa II, nggak bawa apa-apa kemari ya Rob, melainkan dosa dan salah yang begitu banyak. Ya Rob, mulai detik ini ya Rob, ampunin dosa saya, kesalahan saya ya Rob. Kemarin Ka'bah cuma saya lihat lewat gambar, lewat foto, lewat lukisan, tapi hari ini depanmu, nikmatmu ya Allah berikan kepada kami ya Rob. Sekarang kami bisa melihat Baitullah, ngucurin air mata, nangis. Siapapun orangnya pasti sedih, mengucurkan air mata, merasa nggak percaya. Ya Allah, kayak mimpi melihat Ka'bah. Minta di situ, siapa yang memandang Ka'bah mendapatkan pahalanya luar biasa. Mandang doang pahalanya bu, mandang doang, mandang doang.
nangis, mengucurkan air mata. Di situ kita minta, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahannya. Maqamul ijabah, insya Allah doa kita diijabah, dikabul, dosa kita rontok semua. Kalau udah dosa rontok berarti alhamdulillah kayak bayi. Bayi kan gak ada dosanya, orok, makanya dicium kapan aja enak. Orang gak ada dosanya, orok dicium kapan aja enak kok. Tengah hari, sore, malam, pagi, nggak pagi, apalagi mulut kita cium, masuk wangi. Coba tengah hari nyium nenek-nenek, aki-aki kita cium, buat tembakau. Makanya luar biasa kita melaksanakan apa rangkaian rukun daripada melaksanakan umroh. Kita tawaf 7 putaran, selesai tawaf kita 7 putaran dibimbing oleh mutawif keliling. Semua itu ada bacanya, diatur semuanya. Masya Allah, selesai tawaf 7 putaran, sholat sunnah tawaf. Kita pengen sholat sunat tawaf itu dianjurkan pas di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu yang kayak stupa pun, yang begitu, yang itu kurung itu bukan kuburan. Kalau kita kan makam kuburan, tapi di situ makom Ibrahim artinya apa? Telapak kaki Nabi Allah Ibrahim, ada cetakan telapak kakinya di situ. Sholat di belakang itu 2 rakaat, minta kepada Allah. Selesai sholat sunnah kita tawaf, sholat sunat tawaf, kita minum air zam-zam. Di situ ada, mau masuk ke arah sa'i itu ada di situ banyak air zam-zam itu ditong-tong kok, minum di situ. Baru kita melaksanakan rukun yang kedua, yaitu rukun yang ketiga, yaitu apa? Melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah. Safa Marwah itu sekitar 450 meter, agak 500 meter tuh jauhnya. Safa Marwah, dari Safa ke Marwah dapat 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, dari Safa ke Marwah 7. Selesai kita melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, baru tahalul. Sholat sunnah dulu, baru tahalul, potong rambut. Selesai rangkaian pelaksanaan daripada ibadah umroh, dapat 1. Alhamdulillah, baru dah tuh santai dah po, berangkat dah pulang ke hotel, istirahat. Besok keliling kita kemana? City Tour kota Mekah, kita lewatin Jabal Sur, kita lewatin Gua Hiro, terus sampai ke Jabal Rahmah, keliling terus situ masuk. Karena insya Allah ada lagi perjalanan menuju ke Taif, itu di luar daripada program. Mungkin nanti travel bisa perjalanan ke menuju Taif. Taif itu satu bersejarah, kota yang bersejarah, di mana Rasulullah ketika dakwah di Taif dilemparin kotoran onta, ditipukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah. Marah? Enggak, Nabi ditimpukin di Taif itu enggak marah, jidatnya berdarah. Malaikat marah, nyamperin. Malaikat nyamperin, Jibril nyamperin, Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibarin buat orang kafir yang menakolin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira ya? Enggak ke situ, itu lagi rompangan aja. Jangan Jibril, jangan di ngapain, udah antepin. Enggak Muhammad, udah sewet ini. Jangan Jibril, udah tibarin, jangan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini saya ceramain gak beriman, ntar saya nungguin anaknya kali aja ninggang di anaknya beriman. Jibril, nggak bisa Muhammad. Anak bagaimana bapak? Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Udah pasti kafir lagi. Jangan Jibril, kalau anaknya kafir juga ntar saya tungguin cucunya, tapi cucunya beriman. Masya Allah, sabar banget Nabi kita. Ditimpukin berdarah, Masya Allah. Apa yang beliau mau? Saya berdoa Jibril, didoain tuh penduduk Taif yang nimpukin Rasulullah, yang nyambitin Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Nabi po nggak nemu dah, nggak nemu. Kalau model saya begitu, lagi ceramah ditimpukin batu, jidat saya berdarah. Datang malaikat Jibril kasih tawaran, tilek. Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin yang nakolin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril, lah matiin sekaligus, kata gitu. Ilok Jibril datang sama saya.
Ya Allah, makanya kok Nabi luar biasa bisa jalan-jalan ke Taif naik kereta gantung di situ, perjalanan wisata religi. Nah, 4 hari kita di Mekah, perbanyak kita ibadah di Masjidil Haram. Aturan sekarang khusus buat bapak-bapak masuk ke Masjidil Haram kalau pakai baju biasa atau koko atau gamis itu di lantai 2, nggak bisa masuk langsung deketin Ka'bah. Syarat pakai akalin pakai apa? Pakai baju ihram, pakai baju ihram aja udah akalin ya, nggak bisa kita masuk ke dalam langsung. Insya Allah ini doa kita yang doain, didoain lagi ntar di sono sama Abang Mardani. Doa di sono tempat-tempat ijabah, di Multazam, di depan Ka'bah, di Maqam Ibrahim, di Hijr Ismail. Doa di situ bila perlu sholat sunnah 2 rakaat di situ, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, orang-orang yang datang acara walimatus safar, orang kampung saya yang doain saya berangkat umroh kemari, saya doain ya Rabb, yang pada datang kemarin waktu acara di rumah saya pada nyampe ke rumah saya doain saya doain biar pada kemari semua sekampung, biar datang kemari, biar kampung saya sepi. Nah semuanya sekampung didoain, insya Allah kabul. Ciri-ciri orang yang dapat umroh makbul, umroh yang makbulah ketika dia pulang umroh, tetangga, saudara, orang kampungnya besok ada yang berangkat umroh lagi. Alhamdulillah. Jangan kita sombong, perbanyakin sabar di sono Bang Mardani. Sabar, godaannya banyak. Orang apalagi kalau bawa bini po, ada aja. Kita di sini baik-baik nih, baik-baik nih, ada jeruk nih, baik-baik. Masya Allah, bolu di Ambon. Ini bagaimana makannya gimana? Masa ceramah sambil makan maruk, pisang itu yang enak tengahnya, pinggirnya jangan po, kulit. Nih Masya Allah, perbanyakin sabar, apalagi bawa bini, bawa laki, sebenarnya bawa laki bini ikut sama saya, berantem. Ada aja timbang hal yang kecil bikin masalah, ada aja bikin ribut. Jadi jam 3 nih saya buat tetanggaan kamar, saya berempat lah, bertiga tuh ya sekamar, dia sebelah bininya tuh bertiga juga, ada bawa bininya. Jadi jam 3 mau subuh tuh dia bangun, ngetok pintu, papa, ketok papa, sebelahan, papa bangun. Saya emang belum tidur, ada apa po? Itu abang bangunin katanya. Ya po, suami saya bangunin. Ntar saya bangunin. Akhirnya saya bangunin subuh jam 3. Dia bangunin, habis bangun ketok pintu kamar saya, dia masuk lagi ke kamar. Kirain lakinya, kirain kita nih, dia berangkat duluan karena udah bangunin, udah rapi, bareng perempuan lagi temannya kali. Kagak, dia tidur lagi ke dalam. Kita nggak tahu, berangkat aja kita langsung sholat subuh, nungguin subuh di Masjidil Haram. Pulang, nah buantem nyampe kamar ke hotel. Bagaimana sih Pak? Lu bangunin hotel, berangkat kagak ngajak-ngajak. Lah, lu yang bangunin gua kirain udah rapi. Bagaimana sih lu? Katanya gua, lu salah lu apa katanya kagak bangunin kamar saya lagi, ketok dong, berantem po, saya belain. Gara-gara begitu dong berantem. Emang ada aja godaan dan halangan. Pergi jalan aja, ngomong, kamu betul bareng-bareng, pergi mulu, belanja mulu, berantem. Hati-hati, rada banyakin sabar. Orang di sono sedunia kok macam-macam bentuknya. Wah, sedunia. Suku apa juga ada di sono, bahasanya macam-macam, orang jenisnya macam-macam po, modelnya. Wah, ada yang orang kita lihat po, biru. Orang biru bang. Matanya itu teralap biru. Yang begitu jangan diharu-haruin, emang rada sengir kok baunya. Jangan dikata apa, antepin aja. Kita sembahyang, pala kita jadi dudukin. Pala kita injek jelangkah-langkai. Kita nggak tahu lagi sujud, dia belangkah. Nah kita bangun mau lebih aja. Kok kelihatan banget. Nggak pakai apa-apa, orang pakai ihram doang lu silet. Ya Allah po, keriput-keriputnya silet mirip banget. Korma tenabang. Macem-macem ada aja. Jangan sombong.
Di sono pangkat nggak berlaku, biar jenderal sekalipun, nggak presiden sekalipun, nggak ada pangkat, semuanya sama di hadapan Allah. Di situ jangan bangga. Ada jamaah saya macam-macam di sana. Kemarin belum lama berangkat, kita umumkan di grup bahwa kita jam 7:30 harus kumpul di lobi. Kita akan melaksanakan city tour kota Mekah. Rapi semuanya 7:30. Ternyata ada yang terlambat banyak, yang namanya jamaah nenek nggak punya grup WA. Ini apa yang dibawa? Nah, makanya kita seling yang punya handphone siapa di kamar tuh, biar ada yang ngarahin. Ini berangkat ada dia ngomong satu bangga sekali, mentang-mentang dia, Pak Ustadz, saya ini suami saya polisi, suami saya itu pangkatnya tinggi, saya biasa disiplin, masa jam 7:30 belum kumpul, bagaimana nih? Masya Allah. Ibu sabar, di sini jangan ngomongin pangkat dan jabatan. Di sini gak ada apapun, semuanya sama, diuji kesabaran. Maka satu grup kita berangkat, apalagi besok 60 orang, ada banyak tuh, dua bis berangkatan, itu semua anggaplah mereka semua saudara kita. Kita satu saudara, semua saling bantu, saling tegur, saling sapa, semuanya enak. Jangan merasa bangga dengan pangkat dan jabatan, nggak ada apa-apanya. Yang kaya, yang miskin, yang hartawan, yang orang biasa, semuanya sama di hadapan Allah. Apa tujuan kita? Satu, niat mau melaksanakan ibadah. Bu, makanya Masya Allah kita kepengen sabar, banyakin sabar. Bang Mardani di sana sabar, apalagi bawa rombongan, apalagi yang namanya pimpinan travel, pasti udah banyak ada aja godaan, halangan, cobaan, ujian. Kita nggak tahu. Ada yang sampai di sana nggak mau keluar, di kamar aja. Ada. Nek, Ki, ayo kita ke Masjidil Haram. Enggak males banget. Nek, kita city tour ke kota Mekah. Ki, enggak males banget. Akhirnya anaknya laporan, Ustaz tolong kenapa mak bapak saya kagak mau keluar, ya kagak mau makan, dianterin mulu, turun kagak mau. Saya bilang begitu, itu bagaimana Pak Ustaz? Akhirnya apa? Saya rayu, sabar. Ada yang baru nyampe Jeddah nangis, nenek-nenek maki-aki berdua, anterin gua pulang, pulang kemana? Pulang ke Bojong, pulang ke laki-laki nangis minta pulang. Laki emang dari sini ke Bekasi lah, Bojong minta ke Bojong, biarin gua naik ojek aja, Kalau yang model begitu kok kita bagaimana? Ayo, itu dilatih kesabaran kita sebagai motor. Minta baru nyampe Jeddah minta pulang ke Bojong, mana naik ojek. Ya ilaha illallah. Ada yang bikin kita tawanya, lucunya, ada yang bikin kita emosi. Semua dilatih kesabaran, semuanya sabar, harus tebal-tebal sabar. Kenapa? Karena kita semua niat datang ke rumah Allah. Insya Allah siapa orang yang sudah masuk ke kota Makkah, masuk ke tanah haram, Allah akan jaga. Maka Allah berikan keamanan di tanah suci. Alhamdulillah, perbanyak ibadah di Masjidil Haram. 4 hari kita di situ, biasanya langsung diumumin berangkat menuju ke kota Madinah. Yang mau naik kereta sekarang udah enak, ada kereta cepat. Mekah Madinah ada kereta cepat. Itu bayarnya hampir 1 juta kalau duit kita, sekitar 900-an. 900.000 itu dari kota Mekah ke Madinah. Ada sekarang kereta cepat, perjalanan dengan kereta cepat hampir 2,5 jam, 2 jam lebih dikit lah ya, 2 jam tuh perjalanan. Tapi bagi rombongan jamaah kita semua memakai bus. Perjalanan Mekah Madinah 450 km ditempuh dengan jarak 450 km. Itu Mekah Madinah naik bus selama 6-7 jam. Berangkat rombongan, kita sampai ke Madinah, masuk ke hotel, kita siap-siap untuk melaksanakan sholat ibadah perbanyak di Masjid Nabawi. Dan nanti ada program dari travel sendiri. Kalau mau masuk ke Raudhah sekarang ada aturannya, pakai syarat dengan tasyrih. Jadi ada tuh dari travel tanggalnya, harinya, jamnya untuk bisa masuk. Rombongan laki-laki dengan perempuan berbeda, jalur masuknya berbeda masuk ke Raudhah.
Sempatkan waktu, jangan sampai kita nggak datang. Kita ziarah ke makam Rasulullah, dengan kita ziarah berdoa di situ, membacakan banyakkan sholawat. Apa yang dibaca sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyak sholawat Jibril di Masjid Nabawi di kota Madinah. Ziarah, kata Rasul, siapa orang yang berziarah kepadaku, seakan-akan dia sama menziarahiku seperti aku masih hidup. Masya Allah. Minta assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sofatullah. Minta di situ, ya Allah, ya Rabb, ya Rasulullah, akui kami sebagai umatmu dan berikanlah kami syafaatmu kelak di yaumil qiyamah. Panggilin saudara-saudara kita, ya Allah, ya Rabb, dengan izinmu selesai sholat kita di Raudhah min Riyadil Jannah, di Raudhah mimbarnya Rasulullah di situ, yang karpetnya sekarang hampir semua karpetnya hijau, tapi khusus buat di Raudhah. Di situ minta kepada Allah, wanginya luar biasa kok, Masya Allah. Bayangin kita, wanginya luar biasa, wanginya luar biasa. Apalagi Rasulullah, ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau kok. Maka Siti Aisyah istri Rasulullah kalau pulang dari mana-mana, Rasulullah dilapin keringatnya sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, tarik ke sini bang, minyak misik bang, rasain kok, mau perengus-perengus lah. Luar biasa. Minta di situ kepada Allah, panggilin saudara kita, keluarga kita, orang kampung kita, guru-guru semuanya, ya Allah ya Rabb, biar bisa datang ziarah ke makam Rasulullah. Perbanyak ibadah selama 3 hari kita di kota Madinah, perbanyak sholawat. Udah kita laksanakan sholat, perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kita minta akui supaya apa? Supaya kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rangkaian ibadah umroh bukan harta saja yang keluarin, tapi ibadah hati, ibadah harta, ibadah fisik yang diuji semuanya, kesabaran kita. Disitulah yang disebut insya Allah orang yang melaksanakan umroh. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh yang satu dengan umroh yang lainnya, ke umroh yang satu lagi, itu merupakan penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan haji yang mabrur tidak lain adalah balasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melaksanakan ibadah umroh merupakan panggilan Allah. Ada panggilan tanah air, dan yang kedua panggilan tanah suci, dan yang ketiga adalah panggilan tanah kusir. Kita semua pasti akan dipanggil melalui panggilan tanah kusir. Kita semua pasti bakal mati. Nih calon-calon jenazah semua, kok baik-baik mati rada gampang sekarang. Teman saya cuma ketiban pensil doang, mati, ya Allah. 2 kontainer. Lagi ceramah, teman saya baru assalamualaikum pok di panggung, pok mati ketiban sound system. Ini kejadian, masya Allah, cepat. Al mautu ya'ti baghtatan, mati adalah datangnya secara mendadak. Maka orang dulu pernah ngomong, jangan sombong tong. Engkong saya ngomong, lu jangan sombong jadi orang. Manusia mah umurnya nggak banyak, cuman 7. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, kalau nggak Rebo Kemis. Bener juga aki-aki. 7 doang umur kita. Yang dekat dengan kita bukannya keluarga, tapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis. Segitu doang. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati. Apalagi anti air. Ada orang anti air yang nggak pernah kena air wudhu, anti air. Nih semuanya calon jenazah. Maka kita siapin. Maka orang yang meninggal dunia itu, apa kata Allah? Telah berpulang ke rahmatullah. Pakai kata-kata pulang.
Sebenarnya bicara pulang enak orang pulang. Si Pulan mati no, diumumin itu ibu di musola di masjid, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Pulan bin Pulan. Diumumin telah pulang. Makanya kita semua pasti bakalan pulang. Yang namanya pulang sebenarnya enak. Jangan takut orang pulang. Bener po? Dulu zaman kita sekolah SD bang, ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Lo girang banget kita, lompat dari atas meja, manggul kempek. Bocah sekarang nggak paham kempek, tas, buah, lompat, hore. Kenapa? Karena boleh pulang, enak pulang mah. Pulang haji, pulang umroh, enak. Diumumin tuh sama kepala pimpinan travel, Bapak Ibu jamaah besok kita akan melaksanakan pulang ke tanah air. Wow, girang banget udah, kagak bisa tidur po kita. Kebayang udah genteng rumah kita. Rasa girangnya luar biasa. Pulang ke tanah air, sampai di bandara dijemput sama keluarga, sampai di rumah diarak, dipasangin petasan, po, digelarin ambal kita, pakai kasur, bu kasurnya po, baru duduk di situ pakai gamis wangi banget, dipelukin, cerita tuh dari pagi sampai sore, cerita Mekah Madinah sampai lepas sembahyang. Ada, wah, ya Allah, girang disambut. Kenapa? Karena pulang. Orang kalau pulang enak. Pulang mudik enak nggak? Enak lah. Tiket bus kereta habis dibela-belain naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Kenapa? Karena pulang mudik enak. Lebaran di rumah saudara di kampung, di halaman itu enak, kampung halaman, ketemu sama saudara, suasananya indah, kenangan banyak di kampung, indah. Karena pulang hakikatnya enak. Enak kan? Enak. Setelah acara di rumah Bang Mardani, hari ini kita di rumah Bos Mai, kita semua pulang nih. Mana pulangnya? Ke rumah masing-masing. Enak? Enak, bobesek. Bener po? Pulang hakikatnya enak. Setelah kita tinggal di kampung 2, Kelapa 2, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak? Nah lu, ini dia. Pengen kata enak, takut besok. Lempongan ini ngomong enak rada berat nih po. Kenapa berat bang? Masih ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya kita lagi nyari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kata Rasulullah, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Maka kalau nyontoh Nabi cuma 63. Yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak, udah jangan pakai pantang-pantang, membuat aja udah po. Sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus. Insya Allah Allah panjangin umur dalam taat ibadah. Orang yang masuk ke dalam kubur bawa amal yang baik, amal yang soleh, munkar nakir dalam kubur kagak pakai kesel-kesel, mukanya nggak serempok, dia malah nyamperin kita, ngajak kongkok lo nyampe ji. Sehat, alhamdulillah. Munkar nakir udah ngopi ya, ya udah. Emang ada ntar gue seduin nih, nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi kapal api ini, kopinya kita minum, kapalnya kita jual. Bu, ditawarin kita, lu nyampe ji, munkar nakir kagak galak-galak. Gue mau nanya sama lu ji ya, nih, baru buka, pelan amat ya, baru buka. Kita jawab, Allahu Rabbi, wa Muhammadun Nabi, wal Islamu dini, wal Ka'batu kiblati, wal mu'minuna ikhwani, wal Qur'anu imami. Lah, lu gampang banget ji. Lancar banget ya, iya dah. Gue nggak nanya lagi. Merah munkar nakir bang, mantok dia, bucir. Pergi dia berdua munkar nakir naik Grab, mau jadi pesan sesuai aplikasi. Tuh datang perempuan nemenin, ya Allah kaget kita, tinggi putih, tangannya bengkok batang waru, putih sebuting padi, matanya kubil bagong, wah lehernya leher soang bang, dia banget udah kalau cium muter cius. Biji matanya gede enggak, kecil enggak, bibirnya kayak jelima di belah 4.
Tadi belah dua kegedean. Kegedean doer kok. Masa bidadari doer. Nanya kita, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda? Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Luar biasa, dalam kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Kata Allah apa? Naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Ya Allah, namanya tidurnya pengantin agak berasa, tahu-tahu udah pagi. Manten sama orang yang berbuat amal soleh, bangunin tahu-tahu udah kiamat. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil? Karena dicekekin mulu tiap malam sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut, gasiran, pantat kuning, bola nonton. Ini kata nggak pernah berbuat amal soleh. Orang yang model begitu mati masuk ke dalam kubur, munkar nakir dalam pintu kubur nungguin dia. Apa kata munkar nakir? Nyampe juga lu ya. Gue lagi tungguin lu. Lu kenal Kir? Kenal gua Kar. So tau lu. Ini gue lihat KTP-nya tuh. Oh, domisilinya mana dia? Udah terdapat itu dia di DPT. Oh iya udah. Lu tanya coba naik duluan. Nakir berunding aja dia. Lu aja Kar. Gua mengasuh dulu, lah mengasuh diomelin sama Tuhan. Dulu aja, dia nanya, nakir nanti duluan. Marah buka, kagak nyaut pok, melogok aja. Kenapa sih Kir dia? Oh Kar, budek kali. Kagak nyaut. Lu yang gantian nanya dia gantian. Marah buka, kagak nyaut juga. Lah yang bener ini Kar, urusan ini bagi tugas dah. Lu ambil pentungan dah. Ini urusan kagak bener ini, lu ambil pentungan. Nakir ngambil pentungan. Begini nih. Udah sono berangkat ambil pentungan. Ya udah aku berangkat OTW. Ya Allah po, pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia kagak keangkat, saking beratnya. Ditanya kagak nyaut. Marah buka, diem aja, hajar Kar, siap Kir. Gede. Lu hajar menakdir, tuwer langsung sendi-sendinya mental po, kulit pada copot, tulang mental nih, tulang mental po, tulang mental, kulit copot, baru teriak dia merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia aja, bentar, balikin saya Kampung Kelapa 2, balikin bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Udah gue dibilangin lu ngaji nggak pernah ngaji lu, malah usah lu mau ngomongin, usah lu kata-katain, Habib lu ambil nasabnya, lu jangan sama Habib takut, lu jangan kan orang yang mau baliknya takut. Ada yang baliknya takut emang Kar, ada Kir yang mau baliknya takut. Oh ya dia ini, lu kenal emang dia, kenalin dia yang kemarin makan duit bansos, kemarin menakir. Naudzubillah min. Makanya kubur kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa jadi apa? Hufratan min hufarin nar. Naudzubillah min. Insyaallah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. 3 panggilan yang kita jalanin, insya Allah semua 3-3-nya ini pasti kalau Allah berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka ketika Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Insyaallah umroh haji adalah merupakan panggilan Allah. Sebagai tamunya Allah pasti akan dijamu oleh Allah dengan jamuan yang luar biasa. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat umroh, belum berangkat haji, semuanya tahun-tahun ke depan kita akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah, ada jalannya menuju ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Doain Bang Mardani, Bos Mai beserta seluruh keluarga dan para guru yang akan diberangkatkan sebanyak berapa guru? 6 orang, insyaallah sehat walafiat. Semuanya Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dalam menjalankan ibadah umroh. Perjalanannya menuju ke tanah suci Allah permudah, Allah berikan kelancaran tanpa ada gangguan satu apapun. Sampai ke tanah suci Allah berikan kekuatan, keselamatan, dan diberikan kesabaran. Allah berikan
kekuatan dalam melaksanakan seluruh rangkaian manasik umroh dengan baik dan sempurna, dan insya Allah pulang kembali ke tanah air tanpa ada gangguan satu apapun, lancar semuanya, dan membawa umroh yang makbul, yang makbulah, yang mabrur, dan yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Sebelum saya tutup, ada informasi, saya kemari nggak sendiri tapi beserta rombongan. Saya kemari guru para asatidz Padan Ramil, Bang Mardani bawa produk namanya madu, madu, mereknya madu Bang Tile, madu Sumatera asli murni, saya metik dari punan langsung. Jadi madunya itu nggak ada campuran sama sekali. Saya kemarin nggak jualan, nggak, cuman ngajak ibu bapak supaya beli, karena kenapa sih kok? Ini ibu udah beli madu ini, insya Allah ibu bapak sudah menyisihkan rezeki bapak untuk pembebasan lahan yang saya bebasin di depan rumah, ada 3.000 meter itu buat pondok pesantren. Jadi ibu beli ono sama aja udah menyembah ke sono. Dan udah langganan Ayah Haji Romai Rahma juga udah minum ini nih, beliau masya Allah udah langganan tiap bulan udah 37 liter tiap bulan ngirim ke beliau. Bang Haji Apri, teman-teman yang lain juga banyak. Silakan pengunjung, nggak ada campuran sama sekali, buat kesehatan, suplemen enak. Haji Omar 76 tahun kok umurnya minum madu ini. Wah gak megang gitar, nggak tahu nyari ujung gitar, kemana ujung gitar gua putus. Dah doain, ini ikhtiar saya, ikhtiar kita rame-rame dengan teman-teman untuk sama-sama mudah-mudahan pembebasan lahan akan segera dibebaskan dan insya Allah dilunasin. Amin ya robbal alamin. Allah kasih kemudahan. Di sana kok kalau mau beli ada yang jagain, wah keren banget yang jagain, no Bang Ustadz Rehan yang jagain, badannya luar biasa kok, gede dia kayak bedug Istiqlal. Nah dia jagain, minum madu mulu tuh dia, gara-gara minum itu dia minum susu beruang, dia bukan di kaleng, langsung beruang aja. Insya Allah mudah-mudahan lancar semua, sehat. Bang Mardani silakan kalau mau bos Mai mau borong silakan, nggak ngapa-ngapa. Dah itu juga nawarin ya, kalau enggak dilokan nggak dibayar. Itu aja barangkali. Terima kasih, mohon maaf jangan kemana-mana, ada doa dari guru kita. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah 1 jam setengah. Ya, terasa